malam, saudari atau saudara Mida. Muslim atau Kristen, Mida? Islam, Dis. Islam. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Udah, Dis. Mida? Ya. Ya, Oke. mau nanya, Dis. Ya, saya konfirmasi dulu. Islam atau Kristen? Islam, Dis. Silakan. Pertanyaan Anda apa? Gue mau nanya nih, Dis. Apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25, sebentar, saya bukakan. Yohanes 15 ayat 25, sebentar. Yohanes 15 ayat 25. Oke, saya bacakan ya. Baik. Tetapi ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Yesus itu kan menurutmu kan Tuhan tuh, dan Rabi juga kan? Ya. Rabi Yahudi Tuhan juga. itu apa dulu? Tuhan, ketika Anda ngomong Ya. Tuhan itu perlu saya detailkan. Maksud Anda apa itu Tuhan itu? Ya Tuhan dalam artian kalian kan, Tuhan itu kan dalam artianmu yang menguasai kamu kan lah. Ya, Tuhan itu di situ maksudnya Sang Mesias yang memerintah. Begitu. Iya. Udah, Dis, kita kembali lagi ke ayat itu, Yohanes 15 ayat 25 itu. Ya, silakan. Itu kan Yesus sebagai Rabi dan Tuhan. Tapi kenapa kok Yesus di situ dia nggak tahu? Dia bilang tertulis dalam Taurat, mereka aku membenciku tanpa alasan. Baik. Itu ayat itu tidak ada di dalam Taurat, Dis. Ada di dalam Mazmur. Baik, begini. Jadi ketika Anda mendengar kata Taurat itu, di dalam pikiran Anda itu adalah buku, begitu. Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, begitu. Ya jelas dong. Namanya kan itu tertulis. Tertulis berarti kan tertulis di dalam kitab Taurat. Jelas, Dis, konteksnya, Dis. Baik. Tapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Taurat dan Mazmur jelas berbeda banget. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan kamu? Ya kenapa Yesus kok bisa nggak tahu gitu? Padahal ayat itu tertulis dalam Taurat. Kata dia kan, kata Yesus. Tetapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Kau cari di Taurat. Tidak ada ayat itu sama sekali. Tidak ada. Jadi begini ya. Jadi di dalam pemahaman atau budaya orang Yahudi itu ada Taurat lisan, ya, CBLP, ataupun Taurat tertulis. CBLP tahu saya. Kitab. Ya, ada Taurat yang tertulis, ada Taurat yang lisan, yang diajarkan secara lisan turun. Ya, jadi ketika Anda berpikir secara sempit bahwa di situ adalah kitab yang tertulis begitu, ya itu sudah kecacatan berpikir. Konteksnya Yesus berkata tertulis di dalam Taurat mereka. Ya, Taurat itu tidak melulu kitab Taurat. Makanya saya tanya kepada Anda, Taurat itu artinya apa sih? Aku tahu. Ya aku tahu Taurat itu bukan Taurat itu ada semi kitab, ada CBLP. Tapi Yesus bukan sebentar. Pengertian Taurat itu sendiri apa? Ya ada isinya kan hukum-hukum, Dis. Bukan, secara etimologi. Coba jelaskan dulu kepada saya. Taurat itu pengertiannya apa? Ya kok lari ke Taurat? Ya Taurat itu semua isinya ini sebagai kan kita lagi bahas Taurat ini gimana ini? Kita sedang membahas Taurat. Ini Torah. Begini, definisi Torah itu apa? Ya isinya 5 kitab Musa itu hukum. Makanya kan saya bilang kamu botol. Nih dengerin saya. Jangan lari, Dis. Jangan lari. Kalau saya tanya Taurat apa, kamu tidak mengerti kok, jangan lari, gimana sih? Makanya kau jelaskan. Iya, makanya sedang saya jelaskan. Dengar. Yang nyata. Dengar. Iya.
Taurat itu adalah kosakata yang dicolong oleh orang Arab menjadi kosakata di dalam Al-Quran. Aslinya itu bahasa Ibrani, bunyinya Torah. Apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Tadi gua bilang hukum, lu ngebantah. Ayo. Jadi kamu menyempitkan makna Torah itu adalah sebuah buku. Kamu menyempitkan makna Torah. Ini kalau saya ngomong, kamu ngomong, siapa yang mau didengar? Kalau saya ngomong terus kamu ngomong, yang mau didengar siapa? Ya udah, kembali ke konteks itu aja. Baik, Torah itu maknanya secara etimologi itu hukum. Bahkan KUHP itu bisa dikatakan Torah. Ya. Hukum-hukum undang-undang anti korupsi itu bisa dikatakan Torah secara etimologi karena itu hukum. Nah, cuman karena kita berbicara mengenai Torah di sini maksudnya Torah Musa, memang merujuk kepada kitab Musa tersebut. Nah, memang ketika kita hanya mempersempit pengertian Torah semacam itu, ya memang akhirnya pola pikirnya seperti kamu. Misalnya seperti tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya kan, Mesias akan dibenci, Mesias akan menderita. Itu ada semua. Di mana? Tetapi memang akan mati dan bangkit dari ketiga, di mana ada tertulis? Ayo tunjukkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ketika dia telah memberikan dirinya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya. Jelas di situ berbicara tentang Mesias yang akan memberikan dirinya sebagai korban penebus salah. Nggak ada tertulis bangkit dari ketiganya, nggak ada di. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, menurut hukum untuk mempersembahkan korban, menurut hukum persembahan korban pendamaian, bahwa daging dari korban persembahan pendamaian itu tidak boleh lewat dari 3 hari. Ya udah, kembali ke tadi Yohanes 15 ayat itu tadi. Ya silakan, pertanyaan Anda. Ya itu, kenapa Yesus kok nggak tahu gitu loh? Itu ternyata kan ada Tadi sudah saya bilang, kalau Torah di dalam pikiranmu adalah hanya kitab Musa. Ya nggak, saya nanya dulu, Mazmur sama Torah sama nggak? Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah karena dia berisi hukum-hukum, berisi ketetapan-ketetapan. Jelas di. Kalau kamu berbicara mengenai Torah, itu maksudnya hukum secara umum. Wah, ini berat, ini susah, ini gaduh. Jangankan Mazmur, kitab KUHP. Jangankan Mazmur, kitab KUHP itu secara bahasa itu disebut Torah. Artinya hukum atau pengajaran. Tertulis. Gimana nih? Dan kau bilang sendiri, Torah itu ada 2, ada segi alke, ada yang semiktab. Tertulis itu tertulis katanya. Oke, yang tertulis. Apakah Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah? Mazmur bisa dikatakan Torah juga nggak? Iya, nggak bisa, Dis. Iya, makanya karena kamu korban dari Al-Quran. Gimana? Oke, sekarang begini. Masalah kamu tidak percaya, masalah kamu mengatakan atau memaksa bahwa Torah itu harus buku Musa saja, nggak boleh buku yang lain, yaitu hak kamu. Saya nggak bisa memaksakan. Masalahnya Tenang dulu, media. Itu ada tertulis. Tenang, tenang. Saya mau tanya sama kamu. Di dalam Al-Quran. Jadi kamu nggak bisa ditanya balik. Nggak bisa ditanya balik. Gemetaran. Islam nggak bisa ditanya balik, bubar kan? Kalau Islam ditanya balik kan bubar kan? Baik, tanya aja. Baik. Sebelum saya tanya, saya mau simpulkan dulu ya. Kalau kamu memaksa Torah itu harus buku Musa saja, itu hak kamu. Pengertian Torah itu hukum secara menyeluruh.
Ya. Nah, sekarang begini. Saya mau tanya sama kamu, ketika Allah menurunkan kitab Taurat, gimana jalan ceritanya dia kasih nama itu kitab Taurat? Dan Taurat itu bahasa apa? Ya kalau Taurat kan yang bahasa Ibrani yang di Arab, bahasa Arab sudah itu sudah terjemah bahasa Arab sama saja. Apa artinya? Maksudnya? Mulai sedeng. Apa arti Taurat? Ya kan kau bilang, Pak udah bilang hukum, isinya hukum. Iya, enggak, itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Sebentar. Itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Menurut Allah, dan Allah menamai kitab itu kitab Taurat, ya kan? Apa arti Taurat itu menurut Al-Qur'an? Ya hukum lah, Al-Furqan. Hukum bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya hukum itu syariah. Itu bahasa Arabnya, syariah, bukan Taurat. Sebentar, tenang. Aku ngerti. Kamu jangan gelagapan. Apa bahasa Arabnya hukum? Ya aku nggak gelagapan. Bahasa Arabnya hukum apa? Ya syariah lah, termasuk itu. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Taurat itu artinya hukum? Iya kan, ini kan dalam konteks kristologi di sini aku bahas. Aku kan menanyakan soal Kristen. Berarti kamu perlu nyolong atau ngintip kitabnya orang lain, betul? Lah, ya bukan nyolong. Kalau Kristen apa kabarnya? Bukan mencolok, mencaplok bulat-bulat. Bukankah Al-Quran sanggup menjelaskan dirinya sendiri? Tenang. Bukankah tenang. Mida, gini. Kalau kamu buka Al-Quran, kamu harus menjelaskan Al-Quran tersebut dengan Al-Quran itu sendiri, betul? Ya. Karena Al-Quran adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya, lari ke sana lagi ya. Nah, Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat. Bagaimana mungkin Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat sementara Allah nggak ngerti apa itu Taurat? Dia lari ke sana kalau sekarang ini. Jangan nyolong, sebentar. Jangan nyolong literasi Yahudi ataupun literasi Kristen. Apa sebentar, tenang. Apa arti secara etimologi, secara kaidah bahasa Arab? Apa arti Taurat? Ya itu kan yang diarabkan, kata bahasa Ibrani yang diarabkan, Dis. Kau nih nggak baca berarti ini ya? Berarti Allah nyolong bahasa Ibrani. Dah gini Dis. Nyolong bahasa Ibrani. Sejak kapan kitab itu ada namanya? Nggak ada kitab itu ada namanya. Saya memberikan kitab, judulnya kitab Injil, judulnya kitab Taurat. Ya kagak ada. Rabi Saadiagon mengartikan YHWH. Lari ke sini. Tidak. Kau jangan lari kemana-mana. Kok lari ke Rabi Saida Gaun sih? Kita membahas definisi Taurat. Definisi. Pertanyaanku tadi awal apa? Kamu tadi bertanya kepada saya perihal bahwa Tuhan Yesus mengutip ada tertulis di dalam kitab Taurat. Saya jawab bahwa yang dimaksud Taurat secara sempit itu merujuk kepada kitab Musa. Tapi kalau kita berbicara Taurat itu artinya tuh hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah. Bahkan saya katakan KUHP kalau menurut bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani itu Taurat juga. Tetapi karena kita sedang berbicara dalam pengertian yang sempit, memang kata Taurat itu merujuk kepada Taurat Musa, hukum yang tertulis di dalam kitab Musa. Nah, sekarang tenang, belum selesai, tenang.
tenang aja. Makanya saya jawab, kalau kamu masih bersikeras bahwa pengertian Taurat itu hanyalah kitab Musa saja, itu hak kamu. Karena kamu tidak mengerti definisinya itu. Nah, sekarang saya tanya kamu balik mengenai kata Taurat. Saya tanya sama kamu ngerti nggak etimologi itu apa? Ya, makna sesungguhnya lah, Dis. Etimologi itu pengertian kata dari asal usul kata itu berasal. Contoh, mengetuk dari kata ketuk. Ya kan, ketukan, mengetuk, terketuk, diketuk. Nah, itu dari kata ketuk. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, ditinjau dari aspek etimologi, kata Taurat di dalam Al-Quran itu pengertiannya apa? Hukum, Dis. Hukum bahasa Arabnya bukan Taurat, syariat. Lari ke sana lagi, ya Allah. Kamu ngarang kalau Taurat itu artinya hukum. Kamu ngarang, tidak ada kaidah bahasa Arab. Tenang. Tidak ada kaidah bahasa Arab yang memiliki kosakata hukum definisinya itu Taurat. Nggak ada. Ngarang bebas kamu. Sekarang Malah gini deh. ketawa. Ya bukan, sekarang gini, di dalam Targum Rabi Sa'dia Gaon, Dis. Kamu kok Iya, lari ke Targum, Saida Gaon, gimana sih yang dibahas Bicara apa? literasi. Ini bicara literasi, Bos. Literasi. Kita bicara literasi. Kamu jangan lari kemana-mana, pokok bahasan kita bukan Targum Saida Gaon. Kau yang lari. Padahal kan kau bilang kan Al-Quran mencari mencuri Al-Quran mengambil kosakata dalam bahasa Ibrani, lalu kamu buat arti sendiri. Bagaimana mungkin kamu ngambil kosakata dari orang, lalu kamu ubah definisinya? Itulah kenapa kamu mendefinisikan. Karena di dalam otak orang Islam, Taurat itu kitab yang turun kepada Musa. Itu pengertiannya, padahal Taurat itu pengertiannya hukum. Tapi kamu telah mempersempitnya menjadi sebuah kitab. Tertulis. Ya emang betul kitab yang dibahas Yesus itu tertulis, Dis. Bukan terucap ya, Dis. Bukan Iya, saya paham. Tertulis itu tertulis di mana? Apakah itu hanya maksudnya tertulis dalam kitab Musa saja? Makanya aku tanya, Dis. Karena nggak ada dalam Kan tadi sudah saya jelaskan. Mazmur itu pun secara umum itu disebut juga dengan Torah, pengajaran. Iya, sekarang gini, Dis. Gimana sih Anda ini? Aduh, berat. Yesus itu selalu bilang. Udah begini saja dah. Begini saja. Saya cuma pesan kepada kamu begini, Mida. Ini saya mau berakhir nih, saya mau berangkat. Gini, Media, dengar. Mau berangkat kemana, Dis? Ya, saya ada kerjaan nganter jemput. Gini. Yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kalau kamu mengambil sebuah kosakata dari bahasa asing, maka definisinya harus sesuai dari mana kosakata itu berasal. Betul? Saya kasih contoh. Contohnya kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa asli Indonesia. Setuju? Nah, itu kita ambil dari bahasa Inggris. Calculate, menghitung. Kalkulator, penghitung. Jadi nggak boleh kalkulator itu kamu artikan panci. Nggak boleh. Nah, begitu juga kata Taurat. Kalau kita mau jujur, Al-Quran mencolong kosakata dari bahasa Ibrani. Dari kata Torah dicolong dalam Quran jadi Taurat. Jadi nggak boleh kamu artikan Taurat seenak udelmu. Taurat harus kamu kembalikan maknanya dari mana bahasa itu berasal. Artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Itu artinya. Rabi dan Tuhan. Rabi juga. Masa dia nggak ngerti mana isi kitab Taurat, mana isi kitab Mazmur. Harusnya sebut aja Mazmur. Lari kemana-mana lagi kamu. Oke, udahlah, kita lanjut besok lagi. Kita sudah besok datang lagi. Besok kalau datang lebih awal. Jangan jam-jam segini. Jam-jam segini saya mau selesai. Oke, baik. Kita ketemu besok lagi, ya.
Oke, siap nih. Oke teman-teman, kita sampai kepada penghujung acara teman-teman. Kita